sore jam 4 sampai setengah 6 Itu yang membuat ibu saya sedih. jingkrak-jingkrak, saya udah semangat. Ada yang menghina. Saya mencari 100 rupiah. Terpenting saya tidak mencuri. Nama saya Jion, budak payung Semarang. Saya berprofesi sebagai penari jalanan. Awal mulanya iseng untuk menjadi penari jalanan, diajak teman. Tiap hari dengan musik yang berbeda, saya lama-kelamaan itu bisa menari. Jadi gimana ya, sudah menikmati, sudah enjoy, sudah ada musik, hentakan lagu, saya gerak-gerak, udah enjoy. Jadi dengan senyum ceria aku tuh alhamdulillah bisa menghibur orang lain yang melintas di perempatan Ungaran. Di SD saya ada ekstrakurikuler menari di situ. Saya bisa menari mengikuti guru tari saya karena saya niat untuk bisa. Dan saya suka dengan tari tradisional. Saya juga suka jenis disco atau jogetan yang lain. Di tiap tahunnya saya selalu pentas di 17 Agustusan di kampung. SMP saya mulai malu karena teman seusia saya itu nggak ada yang menari. Setelah SMP saya lulus SMA. Nah disitulah di SMA saya mulai semangat, mulai menari karena di acara-acara televisi swasta ada talent-talent. Saya jadi mengembangkan tarian saya gerak sebisa mungkin. Di situ saya mulai belajar. Ternyata emang hobi itu nari dari kecil. Jadi kalau misalkan ada suara musik langsung tangan, kaki, semuanya, kepala langsung dengan sendirinya, itu emang naluri di sini. Kendala untuk menjalani rutinitas sebagai penari jalanan, salah satunya lampu merah mati otomatis ya. Kalau misalkan lampu merah itu mati, saya nggak bisa bekerja. Terus hujan juga kendala. Kenapa? Karena hujan itu saya nggak bisa menari. Ya kesehatan itu lebih utama daripada saya memaksakan. Kalau misalkan hujan saya tetap menari, ujung-ujungnya saya masuk angin, demam, batuk. Untuk pendapatan setiap harinya cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi kalau misalkan sore jam 4 sampai setengah 6 itu ya minimal bisa 30-40. Itu kalau misalkan nggak ada gangguan hujan atau yang lainnya. Itu 40 itu udah saya jingkrak-jingkrak, saya udah semangat. Jadi saya nggak mengukur banyak dan sedikitnya. Yang saya ukur itu saya bisa menghibur orang lain, saya bisa tersenyum, saya bisa menghilangkan penat tiap pusing. Jadi dengan berjoget tuh saya bisa plong. Saya memilih pekerjaan ini waktunya fleksibel. Saya nggak
ambil kerjaan yang lain yang ikut instansi atau misalkan rumah makan atau toko, saya nggak bisa ambil karena saya harus mengurus ibu saya yang sakit. Kalau kemarin saya awal sebagai penari jalanan itu kakak saya sakit ginjal dan harus cuci darah, dan kakak saya sekarang sudah nggak ada. Jujur saya malu berprofesi sebagai penari jalanan. Kebanyakan orang melihat saya bilang seperti ini, masih kae lho rai gedek, masih kae lho ora rai, masih kae lho ora diisin. Bersemuanya seperti itu. Namun aku pun juga menyadari dengan rutinitas atau profesi saya sebagai penari jalanan terasa rendah, terasa hina. Semua orang melihat saya menari-nari, berjoget-joget, senyum, ketawa. Intinya saya malu berprofesi sebagai penari jalanan. Tapi kenapa sampai 3 tahun saya lakukan? Yang terpenting dalam hidup saya itu membahagiakan ibu saya, membahagiakan keluarga saya, dan saya bisa merawat keluarga saya. Tanggapan orang sekitar, ya ada yang menghina. Jawanya golek ide recehan atau nyari uang receh. Itu yang selalu mereka bilang ke saya, atau ibu saya juga mendengar. Itu yang membuat ibu saya sedih. Saya mencari 100 rupiah, 200 rupiah atau 500 rupiah. Tapi dengan semangat saya, keringat saya, capek saya, kalau misalkan 100 dikumpulkan juga cukup untuk kehidupan sehari-hari. Terpenting saya tidak mencuri. Saya di jalanan itu menyalurkan hobi saya, jiwa seni saya kembangkan di jalanan, karena seni itu harus dilestarikan. Waktu itu saya seperti biasa menari di jalanan. Ada anak kecil sama papahnya, anak kecil 3 itu naik mobil. Mereka nggak ngasih sama sekali. Tapi mereka itu ngasih sesuatu yang menyakitkan di hatiku yang paling dalam. Anak kecil itu bertiga nginiin. Itulah yang menyakitkan, yang paling menyakitkan. Sampai saya nggak bisa menari lagi waktu itu. Saya cuma diam. Saya ngerasa kayak rapuh. Saya cuma duduk termenung saja. Aku seperti ini untuk keluargaku. Tangisanku mungkin nggak ada artinya. Percuma saya menangis. Percuma misalkan saya mengeluarkan air mata, percuma. Karena apapun yang terjadi pada diri saya akan selalu bersyukur. Semuanya untuk keluargaku. Aku harus semangat. Kritikannya pemerintah agar selalu mengembangkan, ada generasi muda untuk mencintai tarian kelas tradisional kita, tarian Indonesia. Bisa menyediakan sanggar-sanggar di tiap daerah, itu selalu diperhatikan. Semoga tidak kalah dengan budaya barat atau budaya orang lain.